Shalom teman-teman Yud, apa kabarnya? Semoga teman-teman Yud di rumah keadaannya luar biasa sehat, diberkati Tuhan ya teman-teman. Spesial pada Sabtu malam ini teman-teman kita ada streaming musik untuk ibadah Yud. Yuk teman-teman, mari kita beribadah dulu lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Kau telah melindungi kami, Kau telah menjaga kami ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, walaupun hanya lewat ibadah online ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini memang bicara dari awal sampai akhir dengan lancar ya Tuhan, tanpa terasa apapun ya Tuhan. Kau sertai kami ya Tuhan, kiranya Kau mengulang hati teman-teman kami belum bisa ikut ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau berkati mereka, berkati juga mungkin teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, Kau berkati mereka supaya bisa ikut ibadah-ibadah berikutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita angkat satu lagu, yaitu Yesus Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Kami ingin bersorak-sorai lebih lagi ya Tuhan. Kami ingin mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Mari yang percaya dan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Amin. Teman-teman, masih kau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya teman-teman, kita angkat satu lagu pujian, Hatiku Percaya. Sebelumnya mari kita angkat satu lagu penyembahan dengan sayapmu.
Shalom Youth JBF, senang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi paling tidak kita bisa mendengar firman Tuhan, dan saya percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita tetap bisa mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, sekalipun ada jarak di antara kita. Nah, pada hari ini kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat."
firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, teman-teman sekalian, kondisinya saat itu Musa sedang lari dari Mesir. Karena memang Musa membuat masalah di Mesir pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, di mana Musa di situ menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya. Nah, teman-teman sekalian, di tengah-tengah kondisi di mana Musa sedang menggembalakan ternak milik mertuanya itu, Tuhan panggil Musa. Tuhan tunjuk Musa. Tuhan mau Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang tentu saja Musa harus berhadapan dengan Firaun di situ. Nah, ketika Tuhan panggil Musa, Musa itu sedemikian takut dan mencoba dengan berbagai alasan untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Ada kegentaran, ada ketakutan, mungkin juga ada perasaan tidak percaya diri, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, kita akan lihat bagaimana cara Tuhan menolong Musa untuk sampai Musa membuat sebuah terobosan. Untuk dia mau berkata ya terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Teman-teman sekalian, kita lihat yang pertama. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, poin penting yang pertama untuk kita bisa membuat sebuah terobosan di dalam hidup kita, untuk kita menerobos keraguan dan ketakutan yang selama ini mungkin datang dan menghimpit kehidupan kita. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah andalkan Tuhan. Dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Teman-teman, tongkat bagi seorang gembala itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga. Bahkan mungkin lebih mahal harganya daripada uang. Kenapa? Karena bagi seorang gembala, tongkat itu digunakan untuk menjaga kawanan ternak. Karena di padang rumput itu banyak banget musuhnya. Ada serigala, ada singa, ada beruang, ada banyak lagi hal yang lainnya. Jadi tongkat bagi gembala itu sangat penting, sangat berharga. Ini bicara sesuatu yang ada pada kita. Kemampuan, kekuatan, sesuatu yang berharga buat kita, untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk kita berkarya, untuk kita menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ingat teman-teman, pertama-tama ketika Tuhan panggil hidup kita, yang Tuhan katakan adalah apa yang ada di tanganmu. Artinya begini, sebelum Tuhan panggil kita pun, Tuhan sebelumnya sudah taruh tongkat dalam hidup kita. Potensi, kemampuan, sesuatu di mana kita menjadi mahir di situ. Kekuatan kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, tanpa sadar, kita pegang tongkat kita itu sangat kuat. Begitu kuatnya sampai-sampai kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Nah, cara Tuhan kepada Musa, yang Tuhan justru katakan kepada Musa adalah, lemparkan tongkatmu. Lemparkan tongkatmu. Apa yang ada di tanganmu itu lemparkan. Mengapa mengandalkan Tuhan? Karena kemampuan manusia
Sehebat-hebatnya manusia, kekuatannya itu terbatas. Lagi pula di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu artinya, dia ingat Tuhan selalu. Ya, dia punya kekuatan, betul dia punya potensi dan kemampuan, tetapi tidak menjadikannya itu menomorduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ingat Tuhan selalu dalam kehidupan setiap kita. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ketika Musa melemparkan tongkatnya, melepaskan apa yang menjadi pegangannya selama ini, sepertinya kita menjadi telanjang, terbuka, rentan terhadap musuh-musuh kita. Kita merasa tidak berdaya. Tetapi justru pada posisi itulah kita harus belajar percaya dan berjalan dengan Tuhan. Mazmur 23 ayat 1-6 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Andalkan Tuhan, teman-teman. Lebih daripada kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya berkata seperti ini bukan kita artinya mengabaikan kekuatan, talenta yang kita miliki. Bukan seperti itu. Tetap kita harus optimalkan segala macam potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Talenta tetap harus dikerjakan untuk kemudian bertambah-tambah jumlahnya. Semakin berlipat kali ganda. Karena memang itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan dalam hidup kita, tetap andalkan Tuhan lebih dari apapun juga. Lebih dari kemampuan kita. Yang kedua, Tuhan minta kepada Musa, firman-Nya datang dalam hidup Musa, lemparkan tongkatmu. Lihat, ada firman yang datang dalam kehidupan Musa. Sesungguhnya sangat penting bagi kita untuk kita mendengar firman itu buat kita. Karena firman-Nya itulah yang menuntun jalan-jalan kita. Mengandalkan Tuhan itu juga artinya kita penuh dengan firman, dan firman itu berbicara kepada kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Lihat bagaimana ketika firman itu datang kepada Musa. Awalnya Musa lari. Karena memang Musa takut dengan ular. Tapi Tuhan perintahkan Musa untuk menghadapi ular itu. Dan pegang ekornya. Artinya begini teman-teman. Persoalan besar atau kecil, selama kita hidup di dunia ini, pasti suatu kali akan datang dalam hidup kita. Nah, sekarang tinggal bagian kita. Yang Tuhan minta adalah jangan lari. Hadapi persoalan itu. Tetapi bersama Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Ikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Maka Tuhan akan menuntun kita untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi di sekeliling kita. Yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Nah, coba perhatikan. Ketika Tuhan perintahkan Musa untuk menghadapi ular itu, firman-Nya dengan detail berkata kepada Musa, pegang ekornya. Teman-teman perhatikan. Ketika Musa mengulurkan tangannya untuk kemudian pegang ular itu, sebetulnya Musa saat itu sedang meresikokan dirinya. Tetap ada risiko terpagut ular. Apalagi yang dipegang ekornya, bukan kepalanya.
Tetapi kalau firman-Nya sudah datang dalam hidup, Musa taat melakukan seperti yang Tuhan minta. Maka apa yang Musa lakukan itu menjadi terkontrol, terkendali. Resikonya bisa diminimalis sedemikian rupa. Artinya begini, dengan mentaati firman Tuhan, kita sedang berjalan dalam posisi yang aman. Nah, itu yang paling penting untuk kita bisa menerobos di dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, perhatikan di sini, apabila ia jatuh, artinya masih ada risiko jatuh. Tetapi kita lihat, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Pokoknya berjalan dalam firman, itu sudah paling aman, teman-teman. Resikonya tetap ada, tapi kalau kita taati firman Tuhan, kita ada dalam posisi yang aman. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Tetap harus mengerjakan sesuatu. Tetap harus ada tangan yang rajin bekerja. Kaki yang melangkah. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, kita akan lihat, hasilnya akan beda. Hasilnya akan beda. Nah, yang terakhir itu adalah yang ketiga. Menarik sekali untuk dilihat bahwa ketika Musa melemparkan tongkat, tongkatnya menjadi ular. Sesuatu yang mungkin kita selama ini berpikir itu adalah kekuatan kita, kemampuan kita, sesuatu yang kita bangga-banggakan, sesuatu yang kita genggam dengan erat sedemikian rupa. Ternyata kita nggak sadari, yang kita pegang itu juga ada sesuatu yang berbahaya. Bagaimana Musa lempar tongkat, lalu kemudian tongkat menjadi ular yang berbahaya. Tuhan katakan kepada Musa, pegang ekornya dan bukan kepalanya. Itulah perintah Tuhan kepada Musa. Kita semua tahu, kalau mau nangkap ular, yang dipegang, yang harus diwaspadai itu justru kepalanya, bukan ekornya. Karena kalau ekornya dipegang, kepalanya masih bisa muter untuk menggigit kita, memagut kita. Nah, kita lihat di sini, apa sih maksudnya? Kenapa Tuhan suruh Musa pegang ekornya? Kalau yang saya dapat seperti ini, teman-teman. Dalam setiap tongkat yang Tuhan berikan kepada kita, dalam setiap potensi kekuatan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam menggunakannya itu harus ada penyertaan Tuhan sendiri. Biarkan Tuhan yang pegang kepalanya. Bagian kita pegang ekornya, maksudnya ikutin aja apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Di dalam diri setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kehidupan kita. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita ada di bawah penguasaan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Termasuk juga di dalam menggunakan karunia-karunia dan juga talenta potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan motivasi hidup kita di dalam menggunakan semuanya itu adalah semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka tongkat yang kita pegang akan aman dan tidak membahayakan hidup kita. Kemampuan itu tidak akan membahayakan kita. Nah, teman-teman, kita tuh harus gunakan tongkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan takut akan Tuhan. Bukan dengan semaunya kita sendiri. Ada banyak kekuatan, potensi, kemampuan yang kita punya justru digunakan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan misalnya. Dan justru hal itu akan membahayakan kehidupan kita. Jadi tongkat adalah alat yang Tuhan percayakan kepada kita, jadi harus digunakan dengan baik.
Nah, kalau kita sudah lakukan semuanya itu, hasilnya luar biasa. Karena di dalam Keluaran 4, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Hasilnya luar biasa. Musa bisa berdiri di hadapan Firaun, seseorang yang tidak mengenal Allah. Musa menjadi alat Tuhan untuk mempertontonkan kuasa dan kedaulatan Tuhan atas manusia. Teman-teman percayalah bahwa Tuhan mau pakai kita semuanya. Saya berdoa, semua dipakai Tuhan. Tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Amin. Dan Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, potensi, talenta dalam hidup kita. Untuk kita gunakan, untuk kita maksimalkan. Supaya ketika kita bergerak, berjalan, memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu, justru dari situlah kita sedang mempertontonkan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang di sekeliling kita. Dan nama Tuhan itu juga yang dimuliakan dan disenangkan. Nah, jadi kalau kita menggunakan tongkat kita seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan akan membawa kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, namamu berdoa buat rekan-rekan hambamu yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua, Tuhan pakai sesuai dengan kemampuan, potensi, kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Dan Tuhan kami mau, kami menggunakan semua kekuatan itu dengan takut akan Tuhan. Sehingga kemampuan itu justru akan mendatangkan daya terobos. Tuhan beri kami keberanian untuk melangkah. Kondisi boleh menekan hari-hari ini. Kondisi membuat kami mungkin gentar saat-saat ini. Tetapi kami mau menerobos bersama dengan Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Dan kami mau melakukan. Sehingga Tuhan, ketika kami melangkah, kami ada dalam posisi yang aman untuk melangkah. Dan kami percaya, bersama dengan Tuhan, maka tongkat yang Tuhan beri dalam hidup kami akan menjadi alat yang luar biasa untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini terdampak dalam pekerjaannya, ada yang mungkin kena PHK, ada yang mungkin harus bekerja dari rumah, pendapatannya juga mungkin menurun dan semuanya. Tuhan, biarlah kami tidak berputus asa. Tapi kami boleh melihat potensi kekuatan yang Tuhan taruh di tangan kami. Yang selama ini mungkin kami tidak sadari. Yang selama ini mungkin luput dari perhatian kami. Tapi kami percaya Tuhan sudah menaruh potensi kemampuan itu di dalam kehidupan kami untuk kami gunakan. Dan di mana ketika kami menggunakannya dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadi alat terobosan yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Beri kami keberanian untuk menghadapi persoalan yang ada. Tuhan, mampukan kami untuk menerobos Tuhan. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Kami mau Tuhan, kami tetap rajin bekerja. Kami mau Tuhan tidak bermalas-malas. Kami mau Tuhan melihat semua kekuatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Untuk kami lipat gandakan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami melakukannya, dan ketika kami melangkah di dalam ketaatan demi ketaatan, kami percaya kuasa terobosan Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh merubah kehidupan kami. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.